dimulai saja ya. Untuk yang pertama itu saya akan membahas mengenai analisis perbandingan yang telah saya analisis, yaitu analisis perbandingan kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dengan PT Hutama Karya Persero. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada PT Unilever Indonesia Tbk, di mana PT Unilever Indonesia Tbk ini telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menghasilkan perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Nah, PT Unilever Indonesia ini tuh memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi di dalam dua segmen, yaitu ada home sama personal care. Nah, di sini saya telah menganalisis untuk return on asset, return on equity, current rasio sama debt to equity rasio dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nah, untuk tahun 2020 nilai ROA dari PT Unilever Tbk ini 3,489%, untuk tahun 2021 3,020, dan untuk tahun 2024 itu 2,095, di mana nilai ROA ini tuh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 itu mengalami penurunan. Untuk ROE di sini juga telah saya analisis dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Untuk CR juga saya sudah menganalisis, dan juga untuk debt equity ratio juga telah saya analisis, dan hasilnya itu diketahui ada di dalam tabel PowerPoint di sini. Terus untuk hasil analisisnya diketahui nilai ROA pada PT Unilever Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sehingga perusahaan dalam menghasilkan asetnya itu kurang bagus. Untuk yang kedua yaitu return on equity pada PT Unilever Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2024, di mana di sini itu mengalami kenaikan dan juga penurunan secara bergantian dari tahun ke tahun. Maksud di sini itu dari tahun 2020 itu mengalami kenaikan, terus di tahun 2021 itu mengalami penurunan. Nah, di tahun 2022 itu mengalami kenaikan lagi. Jadi equity pada PT Unilever Indonesia di sini itu kinerja keuangannya itu tidak beraturan gitu. Terus untuk current rasio itu pada PT Unilever Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mengalami kenaikan dan juga penurunan secara bergantian juga. Nah, untuk debt equity ratio pada PT Unilever Indonesia di sini mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Maka debt equity ratio di PT Unilever Indonesia di sini itu kinerja keuangannya itu mengalami kenaikan dan juga dikatakan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang bagus. Untuk selanjutnya itu dari PT Hutama Karya Persero. Nah, PT Hutama Karya Persero di sini adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia di mana bergerak di bidang konstruksi serta pengembangan properti dan juga infrastruktur, di mana pemerintah Indonesia itu memegang mayoritas saham perusahaan itu melalui Dana Antara. Nah, di sini saya telah menganalisis hasil dari ROA, ROE, current ratio, dan juga debt equity ratio dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, di mana nilainya itu sudah saya lampirkan di dalam PowerPoint, dan menghasilkan hasil analisisnya itu bahwa return on asset itu pada PT Hutama Karya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 itu mengalami kenaikan dan juga penurunan secara bergantian dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan, pada tahun 2021 mengalami penurunan, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan, serta pada tahun 2023 itu mengalami kenaikan kembali. Maka aset pada PT Hutamaka menghasilkan asetnya itu tidak beraturan gitu. Terus perusahaannya juga memiliki kinerja keuangannya itu yang kurang baik. Nah, untuk yang kedua yaitu ada return on equity.
di mana pada PT Hutama Karya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berarti PT Hutama Karya di sini itu dalam menghasilkan equity-nya itu kurang baik gitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, untuk selanjutnya itu ada current ratio. Nah, di mana pada PT Hutama Karya di sini itu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 itu mengalami kenaikan dan juga penurunan secara bergantian. Di mana seperti pada ROA tadi, di sini itu PT Hutama K mengalami kenaikan dan juga penurunan di dalam current ratio-nya. Jadi dalam menghasilkan kinerja keuangannya itu tidak beraturan. Dan untuk yang terakhir itu ada debt equity ratio, di mana pada PT Hutama Karya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 di sini juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun gitu. Jadi tidak beraturan, sehingga yang mengalami penurunan itu ada di equity. Dan untuk yang lainnya itu mengalami kenaikan dan juga penurunan secara bergantian, yaitu tidak beraturan. Untuk selanjutnya yaitu akan membahas mengenai PT Unilever Indonesia Tbk, rata-rata dari rasio yang telah tadi saya analisis, di mana ROA-nya itu memiliki rata-rata 2,83%. Untuk ROE-nya itu mengalami nilai 11,119%. Dan untuk current rasionya itu memiliki nilai 7,920%. Dan untuk DER-nya itu memiliki nilai rata-rata 41,140%. Nah, dari penjelasan di atas didapatkan bahwa rata-rata yang didapatkan PT Unilever Indonesia Tbk dari tiap rasio, yaitu ROA, ROE, CR, dan juga DER dari tahun 2020 hingga tahun 2024 itu tidak beraturan ataupun zigzag. Jadi mengalami kenaikan dan juga penurunan secara bergantian dari tahun ke tahun. Maka dapat disimpulkan di sini perusahaannya itu kurang baik dalam menghasilkan rasio ataupun asetnya, dan berarti akan mengurangi terhadap kinerja keuangannya gitu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu ada PT Hutamaka Karya, di mana di sini itu rata-rata untuk ROA-nya itu 388%, untuk ROE-nya itu 599. Nah, untuk karena rasionya itu 6,140, dan untuk DER-nya itu 9,920%. Nah, dari penjelasan di atas itu didapatkan bahwa rata-rata PT Hutamaka Karya dari tiap rasionya itu yaitu ROE, ROA, CR, dan juga DER itu mengalami kenaikan, sehingga perusahaan ini itu bisa dikatakan bagus di dalam kinerja keuangannya. Nah, dibandingkan dengan PT Unilever Indonesia yang tadi, karena PT Unilever Indonesia Tbk yang tadi itu mengalami penurunan dari rasio yang telah hitung rata-ratanya. Dan untuk PT Hutamaka di sini itu untuk rata-ratanya itu dari tiap rasionya itu mengalami kenaikan gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu di sini bagaimana caranya menghitung Z-score PT Unilever Indonesia. Nah, untuk rumus Z-score sendiri itu 1,2 X1, 1,4 X2, 3,3 X3, 0,6 X4, dan juga 1,0 X5. Di mana hasil X1-nya itu 0,537, X2-nya 0,029, X3-nya 0,020, X4-nya 2,378, dan untuk X5-nya itu 0,154. Di mana setelah dialokasikan dan juga dihitung nilai dari Z-score PT Unilever Indonesia Tbk di sini menghasilkan 2,6972. Nah, untuk di sini tuh bisa dikatakan perusahaannya itu gray area. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perhitungan Z-score PT Hutamaka Karya. Di sini untuk rumusnya itu sama seperti yang sebelumnya. Namun untuk hasilnya X1 itu 0,704, X2-nya 0,029, X3-nya 0,021, X4-nya 2,380, X5-nya 0,154. Maka didapatkan ketika sudah dihitung, maka
J-score PT Hutamaka Karya itu memiliki nilai 2,5367. Nah, baik, untuk selanjutnya itu dapat disimpulkan maka perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk dan juga PT Hutamaka Karya Persero itu dikatakan perusahaan yang gray area, di mana maksud dari gray area sini adalah dalam menghasilkan kinerja keuangannya itu stabil gitu. Jadi tidak bisa dikatakan sehat, yaitu karena kurang dari 2,99, dan tidak dikatakan juga bangkrut karena tidak kurang dari 1,81. Maka maksud di sini itu PT Unilever Indonesia Tbk dan juga PT Hutamaka Karya Persero di sini itu perusahaannya itu dikatakan perusahaan yang gray area dalam menghasilkan kinerja keuangannya, begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan terkait dengan analisis perbandingan kinerja keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan PT Hutamaka Karya Persero.